Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Ketemu lagi bersama saya Buki. Kali ini saya akan menyampaikan tentang materi merkantilisme ya. Dan untuk lebih jelasnya bisa lihat di slide berikut. Merkantilisme. Hari ini kita akan membahas merkantilisme ya. Setelah kemarin kita membahas Renaissance, maka kita membahas merkantilisme. Karena merkantilisme ini salah satu dampak dari Renaissance juga, yang awal-awalnya terjadi di benua. Nah, di sini bisa dibaca ya. Jadi merkantilisme itu intinya adalah suatu teori yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara itu ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dia punya. Dan asetnya itu berupa apa? Asetnya itu bisa berupa barang mineral dan komoditas lainnya. Tapi pada masa itu, ya, pada masa abad 16 sampai 18 itu aset yang paling utama itu adalah emas. Dan komoditi lainnya juga dia biasanya bentuknya seperti rempah-rempah, ya, karena pada saat itu rempah-rempah itu bisa seharga intan berlian gitu ya, karena ternyata yang bisa merasakan rempah-rempah yang seperti kita rasakan sekarang itu dulu hanya kaum raja saja itu. Nah, di sini dikatakan juga merkantilisme itu mengajarkan pemerintah untuk melindungi perekonomiannya. Gimana sih cara melindunginya kalau sekarang ya? Cara melindunginya itu adalah dengan membatasi impor dan meningkatkan ekspor. Nah, caranya gimana dengan membatasi impor? Yaitu pemerintah menerapkan pajak yang tinggi terhadap barang yang masuk ya di negaranya. Ini kenapa? Supaya arus barang masuk itu tidak terlalu besar ya, agar barang-barang buatan negeri sendiri itu bisa terjual. Nah, ini cara melindungi ekonomi dari negaranya. Teori merkantilisme. Saat ini semua ahli ekonomi Eropa antara tahun 1500 sampai 1750 dianggap sebagai merkantilisme, walaupun saat itu istilah ini belum dikenal. Jadi istilah merkantilisme ini pertama kali diperkenalkan oleh Victor de Requety dan Marquis de Mirabeau pada tahun 1763 dan menjadi populer oleh Adam Smith di tahun 1776. Dan Adam Smith ini adalah orang pertama yang menyebutkan kontribusi merkantilisme terhadap ilmu ekonomi dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations. Jadi dalam bukunya dikatakan bahwa merkantilisme ini berasal dari bahasa Latin yang artinya mercari, yang berarti pertukaran. Dan ini berakar dari kata yang berarti komoditas. Dan kata merkantilisme ini dulunya dipakai oleh kritikus seperti Mirabeau dan Smith, tapi kemudian karena sudah menjadi hal yang berkembang di masyarakat, maka para sejarawan juga mengadopsi kata merkantilisme. Kebutuhan akan pasar yang diajarkan oleh teori merkantilisme akhirnya mendorong peperangan di kalangan negara Eropa, dan era imperialisme Eropa pada akhirnya dimulai. Kan tadi di awal dikatakan bahwa merkantilisme itu adalah sistem ekonomi yang mengatakan bahwa kesejahteraan negara itu diukur dari banyaknya aset atau modal yang dipunya oleh negara tersebut. Dan itu bisa berupa emas dan komoditi lainnya. Nah, jadi karena teori itulah, jadi negara-negara di Eropa itu berlomba-lomba untuk mengumpulkan komoditi-komoditi berupa emas, ya, dan komoditi-komoditi berupa barang tambang lainnya agar mereka bisa mewujudkan kesejahteraan negaranya. Makanya ini merkantilisme itu juga mendorong nanti lahirnya penjajahan di dunia. Di sini bisa dibaca ya, di awal itu negara yang paling penting pada
pada abad 16-an itu adalah negara Prancis yang perekonomiannya lebih maju dibanding negara-negara lainnya yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Louis XIV. Nah, di sini juga sudah menerapkan teori merkantilisme ya. Jadi Prancis juga sejak dulu memang sudah punya banyak wilayah jajahan. Nah, tujuan dari merkantilisme. Adapun tujuan dari kebijakan merkantilisme ini adalah yang pertama jelas untuk membangun negaranya, terutama ketika negaranya dalam kondisi perang. Karena ketika perang kita pasti membutuhkan modal yang cukup besar ya untuk memperkuat ekonomi dan juga untuk melemahkan musuh ketika itu. Nah, negara-negara yang menjalankan merkantilisme perekonomiannya diatur sebagai berikut. Yang pertama, negara tersebut harus memiliki logam mulia sebanyak-banyaknya. Yang kedua, negara tersebut harus menggalangkan perdagangan luar negerinya. Yang ketiga, kegiatan industri di negara tersebut harus mengacu kepada mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk diekspor. Yang selanjutnya itu menggalakkan pertumbuhan penduduk sebab banyak tenaga kerja yang diperlukan untuk membangun industri. Yang terakhir adalah negara mengawasi perekonomian dan ikut campur bila dianggap perlu. Jadi inilah tipe-tipe negara yang memang menjalankan teori merkantilisme. Dampak merkantilisme. Ini saya tulis ada 3. Yang pertama adalah timbulnya kolonialisme atau wilayah jajahan. Kenapa sih bisa muncul kolonialisme atau wilayah jajahan? Ini berkaitan dengan tujuan dari merkantilisme yang menumpuk kekayaan ya, atau mengumpulkan kekayaan berupa emas dan komoditi lainnya. Ketika cadangan emas atau komoditi lainnya di negara Eropa itu sudah habis, maka mereka mencari ke wilayah lain, yaitu negara di luar Eropa yang dijadikan jajahan oleh mereka untuk diambil sumber daya alamnya. Yang kedua adalah munculnya perusahaan dagang, yaitu EIC milik Inggris yang berdiri tahun 1600 dan VOC milik Belanda yang berdiri tahun 1602. Yang ketiga itu munculnya perbudakan di koloni negara-negara Eropa. Sebut saja Indonesia yang dijajah oleh Belanda. Ini Belanda menerapkan sistem Rodi ya untuk membantu Belanda mengumpulkan rempah-rempah dan barang tambang lainnya yang dibawa ke Belanda nantinya. Ini referensi dari PPT ini ya, ini diambil dari buku kalian dan satu sumber dari internet. Nah, tadi sudah dilihat kan ya slide-nya. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan di Google Meet ketika kita ketemu di Google Meet ya. Dan jangan lupa tugasnya dikirim di Classroom. Mungkin hari ini cukup sekian dari Bu Uki. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.